Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk ke segmen yang kedua. Tadi di segmen pertama kita sudah mengetahui tentang definisi madhab baik secara bahasa yang artinya adalah jalan, dan baik secara istilah yang ternyata itulah jalan itu maksudnya adalah pendapat masing-masing para imam, jalannya masing-masing para imam di antara imam-imam madhab di dalam wilayah ijtihadiyah. Nah, pertanyaan selanjutnya yang akan kita bahas pada segmen yang kedua ini adalah tentang madhab itu sendiri, apakah sudah terjadi di zaman Nabi dan juga di zaman sahabat, atau memang baru muncul di madhab atau zamannya Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hambali itu, dan yang kita kenal akhirnya menjadi madhab 4 saja itu. Iya, jadi kita harus pilah dulu ya apa yang dimaksud dengan madhab di sini. Tadi kan mazhab adalah pendapat dari para imam begitu ya. Kalau pendapat itu kan karena wilayahnya memang boleh berijtihad, memang dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Nah, kalau kita maknai madhab itu sebagai wilayah ijtihadiyah, di mana para ulama silahkan berbeda pendapat dan berijtihad masing-masing, maka ini sudah ada sejak zaman Nabi masih hidup sekalipun sudah ada. Ada madhab Sudah dengan ada. makna yang seperti Iya, dengan tadi makna yang seperti itu. Begitu juga ketika Rasulullah sudah wafat, nah itu para khulafaur rasyidun itu mereka adalah sumber dari berbagai pendapat itu. Ada pendapatnya Umar, ada pendapatnya Abu Bakar, Berarti ada madhabnya Umar, nah, madhabnya Abu Bakar. iya, kalau gitu kita maknai mazhab itu sebagai sebuah pendapat dari seorang mujtahid, ya di zaman para sahabat sudah ada mazhab-mazhab itu yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda, tidak sama. Itulah yang dikomentari oleh Umar bin Abdul Aziz ya radhiyallahu an, di mana Apa komentarnya beliau? Beliau mengatakan, saya tidak suka kalau para sahabat itu kok kompak gitu. Kompak dalam menyebutkan satu hukum. Wah, nggak seru nih gitu ya. Beliau tuh lebih suka kalau menemukan pendapatnya para sahabat tuh beda-beda. Kenapa? Karena Islam jadi luas. Islam jadi ringan. Nggak bisa pakai pendapatnya Umar, ya kan ada pendapatnya Ali. Nggak bisa pakai Utsman, kan ada pendapatnya Abu Bakar. Bisa gitu dipilih. ya. Gitu. Bisa dipilih. Nggak bisa pakai Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud. Dan ada masing-masing Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan seterusnya itu orang-orang yang punya otoritas tadi itu ya. Punya otoritas karena mereka sebagaimana Nabi yang kasih rekomendasi, inna ashabi bimanzilatin nujumi fis sama'i. Sahabat-sahabatku itu ya kan, itu yang sudah beliau kader, sudah beliau bina itu seperti bintang-bintang yang bertaburan di langit. Yang mana saja dari mereka yang kamu pakai pendapatnya, ihtadaitum, kalian sudah mendapatkan petunjuk. Sehingga nggak masalah ketika sahabat itu satu dengan yang lain sudah berbeda, karena mereka memang punya kapasitas. Ya kan, boleh jadi perbedaan itu karena faktor tertentu ya, zamannya beda, kondisinya beda, cara memandangnya beda dan sebagainya, tapi nggak masalah. Tapi kalau pertanyaan tadi adalah apakah sudah ada mazhab-mazhab sejak zaman sahabat, itu ya pasti sudah ada. Kita mengenal fikih Umar, kita mengenal fikih Abdullah bin Mas'ud, fikih Aisyah, fikih Abdullah bin Abbas. Tapi kalau mau kita batasi ya, Zat, misalnya madhab yang kita kenalkan kalau sekarang cuma ada 4 madhab itu. Nah, apakah di zaman sahabat juga hanya terbatas pada 4 madhab misalnya, atau 5 atau 7 atau berapa gitu misalnya? Enggak. Jadi kalau kita yang kita maksud mazhab itulah pendapatnya para sahabat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menulis sebuah kitab yang menarik. Judulnya A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Bisa dibaca a'lam, bisa dibaca i'lam gitu ya. Kalau a'lam tuh berarti kan alam ya, tokoh-tokoh. Jadi begini, beliau menuliskan bahwa para sahabat itu banyak sekali yang mereka menjadi ulama mujtahid yang berijtihad dan mengeluarkan fatwa. Gitu. Tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah total sahabat, maka jumlah itu menjadi tidak ada apa-apanya. Sebab jumlah total sahabat, kalau kita baca apa yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, ya, bahwa jumlah sahabat Nabi itu sampai 124.000. Kurang lebih ada 124.000 sahabat. Ya. Ar-Razi beda 10.000 lah, 114.000. Kurang lebihnya di wilayah itulah ya, 124.000 atau 111.000 jumlah sahabat. Tetapi kata Ibnu Qayyim, kita hanya menemukan fatwa-fatwa mereka itu dari para sahabat, jumlahnya kurang lebih hanya sekitar 130-an saja yang berfatwa. Berarti yang selebihnya ngapain?
yang selebihnya tidak berfatwa, yang selebihnya meminta fatwa. Meminta fatwa. Konsumen fatwa. Konsumen dari fatwa itu. Jadi kalau kita bilang ya mereka yang berfatwa, kalau mau kita sebut mereka adalah mazhab, ya ada sekitar 130-an mazhab lah. Ya kira-kira begitu ya. Mungkin produktivitasnya berbeda-beda. Oh iya, karena kan nanti dipilah lagi kata Ibnu Qayyim, ada yang mukatsirin seperti Umar, Ali, itu banyak sekali fatwanya. Nanti ada yang mutawassitin seperti Abu Bakar, Utsman, itu agak menengah. Nanti ada yang mukallilin yang fatwanya cuma 1-2 terbatas gitu ya. Jadi kalau yang 1-2 atau yang menengah mungkin nggak kita sebut mazhab lah ya. Tapi kalau yang mukatsirin itu cukup banyak gitu. Nah itu di zaman sahabat pun sudah ada sebenarnya mazhab-mazhab seperti itu, dan sahabat yang lain yang tidak berkapasitas sebagai mujtahid, tidak sebagai ulama, ya mereka bertanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu. Nah, kalau kita artikan mazhab itu adalah tempat bertanya, ya kan, di masa Nabi, di masa para sahabat banyak sekali tempat untuk bertanya itu. Dan para sahabat yang menarik itu adalah mereka melahirkan murid-murid berikutnya, ini para tabi'in. Disebut generasi tabi'in. Generasi tabi'in. Di zaman tabi'in pun juga ada mazhab-mazhab juga. Gitu. Iya, jadi kalau saya boleh cerita sedikit. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, ya, sebagian dari sahabat yang tinggal di Madinah itu berpencar keluar dari Madinah. Ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, ada yang ke Syam, ke Damaskus, ya, ke Mesir, ke Yaman dan sebagainya. Apalagi ketika memang wilayah itu jatuh ke tangan umat Islam di zaman Khalifah Umar. Betul. Begitu jatuh ke tangan Islam, kan Umar mengirim bukan cuman panglima perang ya. Panglima perang itu kan cuma sekedar membebaskan. Tapi mau diisi apa negeri-negeri yang para guru dikirim gitu. Para sahabat yang memang mereka sudah punya kapasitas sebagai mujtahid itu dikirim kemana-mana. Pengiriman itu sudah terjadi sejak zaman Nabi sebenarnya. Itu Muaz bin Jabal itu sudah ke Yaman ya. Gitu. Tapi nanti di zaman Khalifah Umar banyak yang, walaupun tetap ada yang di Madinah, di Mekah gitu ya. Jadi kalau boleh saya sebutkan datanya, ada 7 pusat peradaban Islam di masa sahabat dan tabi'in itu ya. Ada 7. 7 itu di mana saja itu? 7 itu pertama tentu saja ibu kotanya langsung lah, Madinah ya. Madinah banyak sahabat, tapi yang menjadi ulama besar di Madinah itu adalah putranya Khalifah Umar Ibn Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Nah, di Madinah beliau menjadi guru besar dan banyak orang yang kemudian ngaji sama beliau. Lahirlah ulama-ulama yang luar biasa kemampuannya. 3 yang bisa kita sebut namanya itu misalnya muridnya Ibnu Umar itu misalnya Sa'id ibn Musayyib. Nah, itu murid langsung gitu ya. Bahkan beliau juga punya seorang budak gitu yang kemudian ngaji sama beliau dan akhirnya diangkat, dibebaskan, namanya Nafi'. Itu luar biasa. Jadi ulama ya? Itu Ibnu Umar di Madinah. Nanti di Mekah itu ada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dulu waktu masih Nabi berdakwah gitu ya, Ibnu Abbas masih kecil, didoakan oleh Nabi, ya Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil gitu kan. Tapi Nabi terkabul. Dia menjadi guru besar di Mekah itu. Dan di Mekah beliau punya banyak murid, misalnya Mujahid, Tawus itu ya. Dan masih ribuan lagi murid-murid yang lain. Di Kufah, itu Madinah, Mekah, Kufah sekarang. Saya menyebutnya Kufah kenapa? Karena di akhir masa jabatannya Ali bin Abi Thalib, beliau menjadi khalifah, beliau memindahkan ibu kota dari ibu kota Madinah tadi Madinah itu ke Kufah. Karena Kufah ini pusat peradaban yang besar. Ya, di sana kumpul banyak ulama, di sana kumpul banyak juga sahabat dan sebagainya, dan beliau menjadikan pusat ibu kota kerajaan wilayah Islam itu adalah Kufah. Nah, di sana juga ada Abdullah bin Mas'ud yang kemudian diangkat menjadi guru besar ya. Makanya jangan heran kalau di Kufah itu banyak lahir para ulama besar level tabi'in. Yaitu misalnya Ibrahim An-Nakhai. Kufah itu nanti yang menjadi gurunya dari Imam Abu Hanifah ya kan. Ada Masruq, ada Al-Qamah, ada Asy-Sya'bi dan yang lain-lainnya. Mereka adalah guru-guru besar yang luar biasa. Itu di Kufah. Dekat dengan Kufah itu ada Basrah. Basrah itu ada Anas bin Malik, ada Abu Musa Al-Asy'ari, dan ulama besar yang ada di Basrah kita nggak asing lagi namanya Al-Hasanul Basri. Hasan Basri. Tabi'in itu tabi'in. Itu guru besar dan dia membangun sebuah mazhab besar di masanya itu. Ada Ibnu Sirin. Ada Syam. Syam ini juga, Syam banyak sekali nih para sahabat, karena Yazid bin Muawiyah waktu itu dia berkuasa di Syam, dia kirim surat kepada Umar, tolong dong kirimin para sahabat ke sini. Yang besar di Syam itu adalah Muaz bin Jabal, Abu Darda dan yang lainnya, dan lahirlah para ahli fikih kenamaan dari Syam itu, dari Damaskus ya kita sekarang itu, Umar bin Abdul Aziz, Al-Auza'i, Al-Khawlani,
itu para tabi'in besar yang akan melahirkan ulama-ulama besar lainnya. Iya. Di Mesir itu ada Amr bin As dan putranya Masih ada banyak Ustaz. Mesir sama apa Mesir dan lagi? Yaman ya. Mesir Yaman. itu Abdullah bin As itu lahir kemudian Yazid dan Al-Laits. Al-Laits itu ulama besar juga. Iya. Di Yaman ada Muaz bin Jabal, ada Anas bin Malik dan melahirkan banyak sekali ulama di antaranya Matraf. Iya. Itu ada 7 wilayah. 7 wilayah tadi kurang lebih dari Madinah, Mekah, kemudian Kufah, ada Basrah dan juga Syam, Mesir dan Yaman gitu ya. Ternyata para sahabat menyebar ke sana dan itulah menjadi madhab di kalangan sahabat dan juga di kalangan tabi'in. Kira-kira bagaimana perkembangan madhab selanjutnya kita akan menyimak penjelasannya nanti di segmen yang ketiga. Tetap bersama Sekolah Fikih.